Mandiri Podcast. Mandiri Podcast. Podcastnya Mitra Mandiri. Oke, cukup. Oke, mulai. Ya, kembali lagi bareng podcast Mitra Mandiri, podcastnya Masyarakat Kota Cilegon. Dan kali ini Mitra Mandiri kita sudah bersama Bapak Dewan Viral, Bapak Dede Rohana Putra. Dan beliau ini sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Kita akan berbincang-bincang seputar peran sebagai wakil rakyat. Nah, seperti ini. Selamat siang mungkin Pak Dewan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemirsa dimanapun berada, pendengar setia nih dari Mandiri FM. Ya. Mudah-mudahan bahagia selalu. Amin. Ya, Pak Dewan, kita sebelum ngomong-ngomong soal apa yang namanya peran sebagai Dewan viral dulu, bisa jelaskan tuh viral ini kenapa nih? Soalnya saya pas WA-an di bawahnya ada Dewan Viral Bapak Dede Rohana Putra. Ini bagaimana Pak? Ya, kita boleh buka. Boleh. Ya, kan udah level 3 Iya, kan. Jaga jarak semeter cukup aja. Sesuai. Baik. Mengenang kembali ya sekitar setengah tahun yang lalu kalau tidak salah terkait dengan video saya yang viral. Memang saya pelajari di media sosial itu ya, kalau ingin ramai itu pertama yang lucu-lucuan ya, yang bercanda-bercandaan. Kalau enggak misalnya yang ngerjain orang ya, kalau enggak menghujat orang baru rame. Tapi kalau yang kira-kira serius ya, yang syarat-syarat formal maka saya sering bikin video-video yang kira-kira sedikit lucu tapi muatan-muatan substansinya ada. Jadi kayak kemarin sebenarnya mah ya lucu-lucuan aja tapi substansinya ada sebenarnya. Cuman yang namanya persepsi orang kan tidak bisa kita bendung ya. Bagaimana mereka menilai itu hak mereka, terserah. Tapi ya saya baik. Pas viral itu salah satu video viral itu yang mewakili ya masyarakat Banten. Awalnya yang direncanain atau gimana sih Pak? Ya itu spontan aja, spontan. Saya lihat memang banyak keluhan dari masyarakat yang tidak bisa berwisata ketika itu. Padahal waktu itu 1 minggu sebelumnya pemerintah sudah menyampaikan tidak boleh mudik, tapi berwisata lokal boleh. Jadi akhirnya wisata-wisata lokal itu pada buka karena masyarakat nggak boleh mudik kan. Karena nggak boleh mudik, jadi waktu itu masyarakat berwisata boleh. Jadi ketika hari raya masyarakat pada berbondong-bondong ke tempat wisata. Ternyata karena overload membludak, akhirnya pemerintah menyekat bahkan menutup. Akhirnya atas kondisi seperti itu saya ingin buat video lucu-lucuan yang menghimbau pada masyarakat untuk tidak liburan seperti saya wakili. Karena ternyata kan dipersepsikan oleh sebagian masyarakat dengan bahasa bahwa itu tidak menyenangkan lah, menyinggung dan sebagainya. Tapi ya itu bagian dari dinamika, saya kira bagian dari pelajaran buat saya juga, ya sah-sah saja. Tapi hikmahnya follower saya tambah. Saya namain diri identitas di media sosial juga sebagai Dewan Viral. Dewan Viral. Sebetulnya ada pesannya. Kalau itu kan secara ada pesan yang mungkin dibuat kata-kata bercanda jenuh. Apalagi masa pandemi ini. Pesan yang benarnya seperti apa sih? Pesan yang benarnya adalah pertama bahwa masyarakat itu memang jangan ke pantai karena terlalu banyak. Jadi kalau terlalu banyak pasti berkerumunan dan itu melanggar prokes. Pesan pertamanya. Kedua, memang saya sedikit juga menyindir pemerintah. Harusnya pemerintah itu kalau mau membatasi, menutup ya jangan dadakan. Minimal harusnya kalau mau membuka juga ada sosialisasi, ya jangan dilepas. Jadi ini bagian, ternyata setelah video saya itu nggak lama, paling 3 hari atau seminggu dibuka lagi. Gitu. Akhirnya nyampe juga video saya bahwa ternyata penutupan yang mendadak seperti itu merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang di dunia berkegiatan usaha di dunia pantai ya. Dunia pariwisata itu baik yang jualannya, yang tukang parkirnya, yang penjaga pantai, yang hotel, semua terdampak dalam penutupan itu. Betul sekali. Sangat sekali bicara soal perekonomian sekali. Agak mengganggu penutupan sepihak dan penutupannya mendadak. Kasihan orang ada yang sudah menyiapkan jualannya dari seminggu yang lalu, semalamnya udah ngegodok pisang, ngegodok
jagung, besok udah nggak bisa jualan. Iya benar. Jadi sangat-sangat mendadak sekali berarti ya. Bicara soal wakil rakyat nih Pak Dewan ya kan, salah satunya berarti benar ya kata Pak Dewan, mewakili rakyat ya. Seperti apa di perannya, atau bisa memperkenalkan diri biar yang di rumah lebih tahu siapa sih sebetulnya Dewan Pingal Pak Dewan Rohana Putra ini. Silakan Pak Dewan. Baik, pemirsa Mitra Mandiri FM dimanapun berada ya, di Cilegon maupun di Cilegon, perkenalkan nama saya Dede Rohana Putra ya, nama lengkap Haji Dede Rohana Putra SNSI ya, anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi PAN. Daerah pemilihannya di Kota Cilegon ya. Sehari-hari sebelum menjadi anggota dewan memang saya aktif di berbagai organisasi maupun ada beberapa usaha-usaha kecil-kecilan lah. Jadi sebelum menjadi anggota dewan memang saya aktivis, dan saya juga ya sedikit usaha lah. Kalau sebelum pengusaha itu terlalu keren, punya usaha lah, kira-kira Sedikit usaha. ya. Oke, bicara soal peran, ada kaitan dengan visi misi sebelumnya juga. Nah, peran sebagai Bapak sebagai anggota dewan sendiri, kira-kira apa nih dan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak sendiri terkait dengan sebagai anggota DPRD? Ya, jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa negara kita itu kan adalah negara demokrasi ya. Negara demokrasi itu tentu pemimpinnya itu dari masyarakat, yang dipilih oleh masyarakat. Artinya demokrasi itu kekuasaan tertinggi ada di masyarakat. Cuma kan tidak mungkin satu persatu ditanya. Satu persatu misalnya dengan kekuasaan, maka kekuasaan masyarakat itu dilakukan setiap 5 tahun sekali. Untuk apa? Untuk mengangkat perwakilannya. Nah, maka kami itu menjadi perwakilan dari masyarakat untuk apa? Untuk membahas hal-hal yang penting. Nah, kita itu menurut undang-undang diberikan 3 hak minimal ya untuk mewakili masyarakat. Undang-undang apa itu? Pertama adalah membuat peraturan. Perda. Kalau di DPR RI berarti undang-undang. Kalau kita membuat perda. Perda itu ada dalam bentuk APBD pun perda ya. APBD itu di situ masuk seluruh kegiatan pemerintah provinsi dari A sampai Z dalam tahun berjalan ya. Selain membuat undang-undang ya, legislasi, kita juga ada hak budgeting. Kami punya hak untuk membuat anggaran. Anggaran ini misalnya mana yang diperlukan untuk masyarakat, mana yang dibutuhkan urgent, mana yang skala misalnya standar-standar saja. Nah, itu kita bahas mulai dari pengadaan tisu, lapel, sampai membangun jalan, membangun rumah sakit, honor anggota dewan, sampai honor ke petugas sukarelawan, semua kita bahas di APBD ya, budgeting menganggarkan. Dan yang ketiga apa? Hak kita controlling, mengontrol pemerintah. Pemerintah ini, dinas ini sudah sesuai dengan aturan atau belum? Sudah sesuai dengan yang kita sepakati di rapat atau belum? Sesuai dengan APBD atau belum? Sesuai dengan rencana jangka pendek kita menengah atau belum? Nah, jadi itulah 3 tugas yang diberikan oleh masyarakat ya, yang legitimasi oleh undang-undang juga kepada kami selaku anggota dewan di berbagai tingkatan maupun di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dari 3 hal itu baru kita nanti mengkerucut, misalnya kita daerah Banten ini apa peran-peran yang sudah dilakukan oleh pemerintah terhadap pembangunan di Banten, seperti itu. Yang menarik yang ketiga nih, controlling. Bagaimana mengontrol itu dalam segi apa nih Pak Dewan? Kontrol langsung dalam posisi peneguran kepada dinas-dinas di Provinsi Banten ini, atau seperti apa nih? Bisa dijelaskan secara sedikit spesifikasinya? Mekanisme controlling itu banyak sebenarnya ya. Tapi kalau dalam rapat kita bisa kontrolnya bisa melalui dalam rakor, kita panggil tuh. Bahkan gubernur pun bisa kita panggil untuk dimintain penjelasan ya. Kalau rapat-rapat tersebut kita bisa panggil, termasuk misalnya dari swasta kita panggil bahwa ini berdasarkan ada aspirasi dari masyarakat. Nah, kita minta pihak perusahaan A atau swasta siapapun ya kita panggil untuk mendiskusikan ini aspirasi masyarakat. Atau kita sidang langsung, nggak apa-apa. Misalnya ada informasi di SMA kayak kemarin misalnya sempat ada informasi di SMA 5 terjadi pungutan. Sedangkan pungutan pembangunan itu dilarang. Saya langsung sidang ke sana. Gitu. Nah, itu melekat itu. Itu tugas hak dan kewajiban saya itu di situ melekat untuk melakukan yang penting dalam kewenangan saya ya. Gitu. Misalnya kalau SMA
kalau ada keluhan SD, SMP, saya nggak bisa tuh, karena itu kewenangan pemerintah kota, kabupaten, karena teman-teman dewan kabupaten. Kalau SMA, SMK udah provinsi ya. Kalau SMA provinsi. Jadi kita bisa melakukan sidak langsung, ya bisa kita negur, atau bisa kita kalau yang melakukan tindakan itu misalnya lembaga, baik itu dinas-dinas terkait maupun itu pihak-pihak swasta, bisa kita panggil untuk rapat dengar pendapat, untuk mengklarifikasi ya. Atau kita kalau dengan dinas bisa membahas program kerja, rencana kerjanya seperti apa ya, nanti tahapan-tahapan seperti apa, itu kita bahas secara detail. Kalau konsennya sendiri nih, Pak Dewan sebagai Dewan sendiri, konsennya apa sih yang, ini harus begini, atau apa? Sesuai dengan visi misi Pak Dewan sendiri. Saya dulu ketika ingin menjadi anggota Dewan sebenarnya minimal saya punya keinginan tuh dua. Pertama adalah bagaimana bisa mengurai pengangguran yang ada di kita situ. Pengangguran. Kenapa? Karena yang paling dirasakan oleh masyarakat itu adalah pengangguran. Kalau dia bekerja, ya, dia udah nggak bakal lagi ngeluhin misalnya biaya pendidikan mahal, dan mengeluhkan lagi biaya kesehatan, tidak lagi mengeluhkan hal lain karena dia bekerja punya penghasilan. Tapi kalau dia tidak punya penghasilan, dia akan mengeluh biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain sebagainya. Maka dulu saya berpikiran bagaimana caranya mendorong supaya Cilegon ini menjadi bukan hanya industri padat modal, tapi bagaimana industri padat karya. Itu sudah kita dorong. Bahkan saya sudah berdiskusi juga dengan bagian hukum ya, dengan Apindo, dengan pengusaha, bisa nggak Cilegon misalnya ada industri padat karya. Ini bukan baru sekali ini, udah 1 tahun yang lalu saya diumumkan. Tapi ternyata berbenturan dengan apa? Dengan UMK yang tinggi. Oh betul. Jadi kalau industri padat karya itu tidak bisa kalau UMK-nya tinggi, karena dia padat karya, lebih menggunakan tenaga. Kalau berarti kan lebih banyak menggunakan tenaga, kalau biaya tenaganya mahal, produksinya mahal. Artinya dilema dong ya. Dilema. UMK tinggi, UMK tinggi sebenarnya penyerapan ketenaganya kurang ya. Gitu. Jadi UMK tinggi itu ternyata tidak disukai oleh industri padat karya. Misalnya industri padat karya itu misalnya memproduksi sepatu. Sepatu di Cilegon misalnya bikin merek A misalnya ya. Merek A ini diproduksi di Cilegon bisa biayanya dia 1 juta. Dia diproduksi di daerah Jawa sana misalnya yang UMK-nya 1.500, kita 4.000. Barangnya sama, di sana cuma berhasil 1 unit harganya bisa jadi 500, di kita 1 juta. Dijualnya di seluruh Indonesia harganya sama. Maka pabrik sepatu itu pasti akan milih ke daerah yang biaya lebih murah. Karena kan jadinya sama. Toh ketika barangnya jadi juga tidak dijual di Cilegon, dijual dimanapun yang ada di Indonesia. Itu persaingan harga. Karena padat karya, karena orang banyak menggunakan situ. Beda misalnya dengan industri padat modal. Tenaga kerjanya sedikit, tapi teknologinya tinggi. Nah, di kita kan ada pabrik semika, pabrik baja, nikel ya. Itu kan teknologi yang tinggi, orangnya sedikit. Betul. Jadi lebih banyak dia menggunakan biaya teknologi ketimbang biaya orang. Jadi kalaupun biayanya mahal, nggak masalah. Jumlah orangnya sedikit. Kayak Krakatau Posko misalnya, Posko cuma 3.000. Coba kalau pabrik sepatu segede Posko itu bisa 30.000 orang. Kalau 30.000 orang beres pengangguran. Pengangguran itu kan ada berapa puluh ribu, ada 30.000 beres satu pabrik. Nikomas pindahin ke Cilegon beres. Cuman bisa nggak misalnya kayak lebih rendah daripada Jawa atau minimal sama dengan Jawa. Kan seperti itu pertama. Kedua, selain tentang pengangguran, karena selama ini konstituen saya, tim sukses saya, masyarakat saya rata-rata nanya kerjaan. Bukan nanyain jembatan, bukan nanyain apa-apa, kan nanya, Pak saya tidak kerja. Itu pertama. Kedua, saya berpikiran bagaimana adanya pemerataan pembangunan. Nah, dari itu saya ingin setelah saya jadi anggota dewan, maka saya tanya, sekarang jumlah SMK, SMA sudah proporsional belum? Sudah pakai? Jumlah jalan proporsional artinya gini. Di Banten ini misalnya ada 100 sekolah misalnya kan, jumlah wilayah dan jumlah penduduk Cilegon berapa persen? 4%. Jumlah SMA sama nggak? Sama 4%. Oke, berarti kan nggak masalah kan? Gitu. Di kabupaten sana banyak, tapi kan jumlah penduduknya banyak, jumlah luas wilayahnya banyak, Cilegon kan kecil. Oke, itu udah proporsional. Ketika saya tanya jalan provinsi ada berapa? Provinsi ada 760 kilo. Sumbatan, oke, 760 kilo. Cilegon ada berapa? 3,2 kilo, iya. Kalau 3,2 kilo dari 700 berarti kan 0,05.
kalau secara proporsional Bank Cilegon itu dari Banten 4%. Nah, ya. Dari jumlah penduduk, dari jumlah anggota dewan, dari jumlah luas wilayah kira-kira 4-5%. Sampai 5%. Jadi kalau jalan provinsi ada 700, harusnya 7 dikali 5, 35-an kilo harus ada Cilegon. Ini cuma 3,2 kilo. Nah, maka saya kemarin gagasan saya, ya sudah kalau gitu kita naikkan status beberapa jalan, status jalan Cilegon jadi yang provinsi. Makanya kemarin ramai Jalan Lingkar Selatan atau jalan mana lagi yang masih di kota misalnya. Jalan Matahari, dari Matahari ke Bojonegara, itu jalan kota bukan tuh. Kalau masih jalan kota naikkan statusnya. Atau jalan Mancak nih, Mancak ke Frenceng, itu jalan kabupaten kota, naikkan statusnya untuk apa? Untuk menjaga supaya pemerataan pembangunan beberapa provinsi Banten itu berjalan di Cilegon. Nah, walaupun akhirnya jadi viral juga tuh pro kontra. Ada peningkatan status Jalan Lingkar Selatan ke provinsi, katanya ini asetnya berkurang lah, hak-haknya kota berkurang. Nah, ini memang masih jadi dinamika lah ya. Dinamika juga memang dua persoalan itu ya, kaitan dengan pemerataan pembangunan, pengangguran sendiri ya. Apalagi pengangguran ini kayaknya menjadi permasalahan setiap daerah di Indonesia. Betul. Apalagi sekarang gara-gara pandemi pengangguran kita meningkat. Itu kan diselesaikan harus secara hati-hati, tapi memang harus ada terobosan yang baru. Kalau hanya mengandalkan biasa-biasa itu nggak bakal. Di seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia pengangguran nggak bakal selesai ya. Tapi harus ada syarat-syarat terobosan yang memang kalau istilah kerennya mah ya harus out of the book ya, harus keluar dari panduan-panduan standar. Kalau yang biasa formal nggak bakal selesai. Nah, kalau dari Pak Dewan sendiri ya, solusi ya apa sih yang ideal menurut Pak Dewan untuk mengentaskan pengangguran di Kota Cilegon? Nah itu kira-kira bagaimana? Karena memang kalau bicara soal UMK oke gede di sini, tapi kalau misalkan diturunkan UMK ya sama kayak di Jawa kan dilema juga. Nah ini seperti apa ini? Saya lagi mengkaji sama teman-teman Apindo ya, sama teman-teman hukum juga, bagian hukum provinsi. Bisa nggak misalnya sekarang kan kita ada kawasan ekonomi khusus. Bisa nggak misalnya pemerintah membuat payung kawasan ekonomi khusus, kawasan ekonomi khusus padat karya. UMK Cilegon bisa berubah, sesuai dengan sekarang misalnya 4 juta. Tapi karena ini dibuat kawasan khusus, misalnya 100 hektar. Khusus di kawasan ini tidak boleh ada industri yang padat modal, harus industri padat karya. Oke, di kawasan ekonomi ini dapat subsidi, dapat pengecualian. Karena ada kita kawasan berikat misalnya, ada subsidi tuh, subsidi pajak impor, kan? Bisa saja pemerintah. Ini di kawasan ekonomi khusus padat karya ini, di sini industri yang ada di sini dikasih kebijakan. Apakah dia gratis biaya PBB-nya? Apakah dia gratis pajak penerangan jalannya? Apakah dia UMK-nya? Boleh deh dia UMK-nya bayar misalnya 75%, tapi usaha kawasan itu saja. Jadi kalau itu misalnya diatur, diundangkan oleh Presiden menjadi undang-undang, misalnya kawasan ekonomi khusus padat karya, misalnya kan boleh deh, bukan nggak melanggar undang-undang karena dibuat undang-undang baru. Tinggal masyarakat pilihan mau langsung gaji UMK apa di bawah UMK kawasan ekonomi. Kalau misalnya masyarakat yang baru lulus belum punya pengalaman, anggap aja magang 1-2 tahun kerjanya di padat karya. Yang penting kan kerja daripada orang nganggur. Terus sekarang juga kalau kita boleh jujur, banyak kok orang yang kerja di bawah UMK. Itu orang-orang di mall, di salon-salon, di hotel-hotel, di rata, di restoran banyak yang di bawah UMK. Iya betul. Bahkan pemerintah sekalipun membayar PKK itu kalau di bawah ya. Kalian aja misalnya itu dibuat kawasan ekonomi khusus padat karya, di situ pengecualian. Karena kalau orang udah ngerasa saya udah pengalaman nih, udah kerja di industri 2 tahun, ya udah kamu ngelamar ke industri padat modal biar gajinya upgrading gitu. Kalau dia punya keahlian, ini yang belum punya keahlian, yang baru lulus SMA, belum punya pengalaman, udah kerja situ aja. Nah, solusi saya itu bagaimana kita mendesain, mengusulkan kepada pemerintah pusat membuat payung hukum supaya ada kawasan ekonomi khusus padat karya. Di situ dikasih beberapa kebijakan. Orang perlu mau datang, oke deh kalau itu gue mau buat di Cilegon. Yang penting dapat pengecualian, dapat subsidi. Oke, berarti saya nggak perlu bayar pajak penerangan jalan ya, saya tidak perlu bayar pajak bangunan ya, IMB ya, saya tidak perlu bayar pajak PBB ya misalnya. Kalau itu misalnya ada sesuatu yang diberikan, namanya kan subsidi itu. Kan ada kawasan ekonomi berikat kan. Nah, jadi kasih subsidi itu. Ini bisa juga kayak gitu. Kayak sekarang misalnya mobil yang di sesnya di bawah 2000 kalau misalnya pemerintah misalnya bebaskan
PPNBM supaya orang beli mobil. Kan gitu kan? Ya karena apa kalau nggak disubsidi kayak gitu? Penjualan mobil loyo gara-gara pandemi. Kalau penjualan mobil loyo, masalahnya apa? Industri otomotif nganggur. Industri otomotif itu pada nggak berjalan. Akhirnya yang rugi masyarakat yang bekerja. Makanya pemerintah memberikan subsidi gratis deh, yang penting masyarakat beli mobil supaya pabriknya tetap jalan. Itu juga kayak gitu bisa. Yang penting ada industri padat karya, yang penting orang Cilegon gratis, apa bisa kerja, oke lah. Pendapatan yang lainnya ini gratis itu nggak apa-apa deh. Nanti ada apa yang Cilegon yang penting multiplier effect. Apa multiplier effect? Pengangguran akan berkurang. Kalau pengangguran berkurang ya, itu otomatis kesejahteraan akan meningkat, kebahagiaan akan meningkat, ya. Nanti kesehatan akan meningkat. Karena dia berpenghasilan. Kalau dia tidak berpenghasilan, kriminal nanti meningkat, kesehatan memburuk, pokoknya banyak banget nanti turunannya. Artinya akarnya itu pengangguran sebenarnya. Itu tahapannya sudah sampai mana? Masih pembahasan atau masih? Kita masih dalam sebuah kajian. Tapi diskusi ringan sering. Ini penting, memang harus ada diskusi dulu. Nanti baru kita buat forum diskusi grup. Mudah-mudahan harusnya ini direspon sama Pemkot. Karena ini kan bukan hanya kewenangan provinsi. Saya sampaikan wali kota. Terus wali kota nyambut ide saya. Dia juga bikin grup diskusi itu ya. Grup diskusi antara pemerintah, antara masyarakat, akademisi, bagian hukum, termasuk industrinya, pengusahanya diskusi. Setelah itu konsultasikan, nanti kita kan konsultasinya pemerintah kota ke provinsi kan. APBD mau disahkan dievaluasi sama provinsi, ya. Perda kalau mau disahkan ke evaluasi provinsi, sama kalau provinsi evaluasi sama Menteri Dalam Negeri ke pusat. Ini harusnya tahapan itu dilakukan, gitu biar kita jemput bola. Tapi sudah ada koordinasi dulu. Koordinasi sudah secara informal. Tinggal kalau misalnya mau mendapatkan kan harus secara formal. Secara formal itu ternyata ada bolanya ada di pemerintah, ada di eksekutif, kita legislatif. Kalau eksekutif misalnya mohon maaf tidak menyambut dengan baik ya susah, kita nggak bisa jalan seperti itu. Makanya butuh kita sinergi antara eksekutif sama legislatif, antara pemerintah kota dan provinsi, dan harus ada sinergi. Nggak bisa membangun Cilegon sendirian, nggak bisa membangun Cilegon hanya wali kota yang nggak bisa ya, harus sinergitas antara stakeholder, antara anggota dewannya, termasuk dengan pemerintah provinsi. Gitu. Ada yang disampaikan Pak terakhir kepada pemerintah mungkin? Pemerintah mana nih? Semua pemerintah di Banten, maksudnya Cilegon boleh. Cilegon. Oke, pemerintah Cilegon maupun Banten. Pertama Cilegon karena saya daerah pemilihannya Cilegon. Masyarakat yang saya wakil masyarakat Cilegon. Sepertiga masyarakat Cilegon itu menaruh harapan, menaruh aspirasinya kepada saya karena hanya 3 orang di Cilegon yang jadi anggota DPRD Provinsi Banten. Maka itu pengangguran harus kita diskusikan secara intens ya, harus carikan cara-cara yang terobosan-terobosan, cara-cara yang saya kira luar biasa, cara-cara yang luar biasa, cara-cara yang abnormal. Kalau cara normal doang nggak bakal bisa selesai. Dengan cara tadi bagaimana kita mendiskusikan, termasuk membuat terobosan-terobosan hukum supaya industri padat karya itu bisa hidup di Cilegon dengan bantuan pemerintah. Itu pertama. Kedua, saya juga ini ada pemerataan pembangunan di Provinsi Banten. Salah satunya ini terkait dengan kerja saya di Komisi 4, jalan di provinsi itu yang ada di wilayah Cilegon cuma 3,2, berarti kan sekitar 0,05, nggak nyampe 1%. Ini harus diperhatikan. Kalau jalan provinsi makin banyak di Cilegon, artinya anggaran provinsi untuk pembangunan jalan provinsi buat pemeliharaan provinsi itu lebih banyak juga di Cilegon. Ini harus jadi catatan. Cilegon itu punya banyak PR. Jalan di mana-mana sempit, jalan di mana-mana rusak, ya kan? Kenapa enggak beban yang sekarang menjadi beban Cilegon digeserkan statusnya di jalan provinsi, biar provinsi yang punya beban. Toh yang menikmati orang Cilegon, yang menikmati masyarakat Cilegon nggak ada rugi. Nah, mungkin 2 hal itu saya kira pesan buat pemerintah Cilegon. Kalau kita di pemerintah provinsi tentu saya berperan aktif. Kalau ada usulan dari pemerintah Cilegon apa terkait dengan usulan peningkatan status jalan, saya akan jemput bola. Saya akan tunggu di sana usulannya. Termasuk misalnya tadi ada konsultasi hukum untuk membuka industri khusus kawasan ekonomi khusus industri padat karya. Saya tunggu, ayo kita sambut gitu. Kita bagaimana atur selesaikan, biar saya panggil kepala dinasnya, kita diskusi sama gubernur. Yang ada usulannya dari Cilegon karena kita kan kewilayahannya Cilegon. Karena bolanya di pemerintah itu ya. Pemerintah itu.
Oke, terima kasih Pak Dewan atas waktunya. Selamat beraktivitas Ya. kembali. Oke, Mitra Mandiri, kita akan kembali lagi dengan podcast-podcast yang lainnya. Mitra Mandiri sukses terus buat semua. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.